Oke, mau bahas apa aja sih sama ya mungkin kayaknya baca-baca doang. Kan ini mau kemana sama isinya kenapa ya kalau wedding juga lagi balik Netflix soalnya ya udahlah penting lah udah bisa ya, dihambat nggak bisa nggak bisa sih nah, kan baca-baca doang sih paling kalau DX ya coba DX di sini ada internal weekly nggak ngambil PWH-nya. PWH atau apa? Previous weekly head atau hmm, titik minggu tertinggi sebelumnya. Kemungkinan next week bakal OLHC sih, OHC buat ngambil PWL sini atau previous weekly low. Low dari ini bakal jadi PWL ya besok. Kemungkinan kalau dolar naik harusnya good lanjut turun sih. Kenapa kenapa itu sih kalau DX itu sebenarnya nggak bisa sih selalu sinkron sama gold terus, cuman ya kadang bisa sih kalau kalian baca di XY pasti goldnya kadang ikut gitu. So di XY-nya tuh lagi naik kayak ini nih. Nah biasanya goldnya tuh turun. Kalau sahur, coba kita lihat sahur. Sahur. Nah waktu di XY-nya naik, goldnya turun ya. Saat karena dia konsol nih, kadang dia nggak korelasi banget kan. Habis itu dia ngikutin. Nah bagian SMT juga dia. SMT. SMP buat retracement ke sini. Apa itu SMT? SMT adalah korelasi antara pair yang berhubungan. Ini chartnya XAG. Ini XAG, yang bawah ini gold. Kan dua pair itu kan beratnya kurang lebih sama. Nah, SMT biasanya tuh terjadi ketika salah satu pair itu bakal dimanipulasi buat ngambil suatu PDLW atau key level. Misal di sini ada 4 fair value gap kan. Anggap aja ini ada 4 fair value gap. Nah, di XAU dia memanip, memanip di XAG-nya enggak file string dia. Itu file string itu adalah file yang korelasinya tuh kayak SMT tapi gagal gitu aja. Nah, ini jadi file string ya. Jadi untuk low yang enggak ngambil low-nya sini pokoknya. Nah, tapi low di XAU sini itu diambil. Nah, itu namanya SMT. Low XAU yang sini diambil SMT. Cara konfirmasinya tuh pakai misal di sini template tuh H1, anggap aja ini H1. Di H1 sini ketika dia bikin FMP harus ada C2. Itu C2. C2 itu bentuk candle vertical. Nah, yang kayak gini biasanya. Gue cari contohnya dulu. Nah, yang kayak gini. Split, split candle low sebelumnya atau high sebelumnya. Jadi ketika dia open low, ngambil low-nya sini, closingnya itu di open waktu awal dia open. Jadi closingnya harus minimal tuh di sini. Nah, ini yang dinamain C2 atau candle reversal atau pembalikan. Harus ada konfirmasi candle yang kayak gitu ya. Lalu di low time frame mungkin bisa cari struktur yang kayak gini. Nah, jika baru yang kena manipulasi
udah nge-break suatu konfirmasi, entah itu di sini ada CISD, inversion, breaker atau dan lain-lain gitu, itu udah disebut konfirmasi sih. Selama biasa TF-nya tuh benar. Kalian mau konfirmasi pakai apapun tuh sesuai nyaman aja kalian. Kalau kalian tahu aja arah yang utamanya tuh mau kemana gitu, biasa TF-nya mau kemana. Misalnya ada CISD atau gimana, ya udah lu bisa langsung nyentuhin aja atau sesuai model lu semua masing-masing. Lu mau bahas apa lagi ya? Oh ya, ini lanjutin ya. Mungkin bakal invalidasi ya kalau ini tuh jebol, di sini tuh jebol, dan ini jebol itu udah pasti bakal ke bawah dia pasti. Mungkin bakal ngambil sampai sini. Cuman harusnya weekly-nya tuh naratifnya internal to external. Dan di sini juga ada equal height juga kan. Nah, equal height. Kalau lu tanya, Bang, apa itu equal height? Nah, ini udah jadi equal. Awalnya kan SMT kan. Kalau SMT itu udah deliver ke targetnya, ini tuh jadi equal height. Apa itu, Bang? Equal height, equal low. Nah, equal height itu contoh kayak gini. Set, set, set. Target. Nah, targetnya kan di sini udah clear nih. Udah clear. Misalnya ini awalnya ke SMT kan. Ini awalnya ke SMT, targetnya clear. Nah, di sini ini disebut equal. Apa itu equal? Equal itu adalah liquidity yang berdekatan. Jadi ketika waktu dia bikin SMT kan pasti kan ada week-week itu kan. Nah, weeknya kan deketan. Otomatis ini bakal jadi magnet. Magnet, market kemungkinan bisa bakal balik lagi ke sini. Nah, diambil lagi. Itu dia equal. Jadi market tuh bloknya tuh high resistance tuh low resistance terusnya. So, itu high resistance. High resistance tuh ya kayak gini. Anggap ketika trennya naik ya, dia tuh naiknya gini, set, set, set. Misalnya kalau naiknya impulsif gini, tuh banyak ninggalin value gap kan di HTF-nya. Nah, itu pasti buat nembusinya tuh susah, harus ada news atau apapun itu, pokoknya yang candlenya tuh harus kenceng juga buat nembus nembus apa, gap kayak ini. Nah, pasti dia turunnya tuh kayak ini, pasti waktu biasanya bullish, dia turunnya low resistance. Waktu bias tulis dan kencang ninggalin banyak gap, pasti dia turunnya begini di low time frame-nya, set set set, pelan 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 pelan, set set set, pelan pelan. Nah, tapi sekalinya naik pasti langsung jedar tembakan. Itu kenapa bisa gitu tuh karena kalau biasanya market gelapnya kayak ninggalin banyak wick atau candle candle wick. Nah, kayak gini contohnya, ini kan dia waktu naik dia ninggalin gap nih, ninggalin gap. Nah, waktu dia turun, nah ini tuh banyak lah ninggalin kayak mungkin di sini liquidity, ada liquidity juga, buy side kan. Nah, dia tuh turunnya nggak ninggalin gap yang impulsif gitu, kecuali NWOG ini. Kalaupun ada gap, harusnya kalau selama bias kalian benar, itu bakal tetap ketembus. Kalau bias kalian benar, sama waktunya tuh dukung juga. Waktu pengambilan trade kalian tuh benar, tuh pasti bisa. Cuman kalau kiranya dia malah bikin dia sekalian bullish, tapi misalnya dia bikin kayak konfirmasi reversal atau apapun gimana, nah mungkin itu bisa jadi apa namanya, invalidasi setup kalian sih, mungkin bisa bakal lanjut reversal ke sini. Nah, cuman waktu dia turun ke sini pun
Dia tuh kurang impulsif gitu, ada gap cuman dia udah waktu masuk ini langsung impulsif kan, balik arah. Waktu ngambil low ini langsung impulsif lagi balik arah, karena apa tadi biasanya bullish karena ada gap ini kan. Jadi kalau lu tanya low resistance tuh kayak apa ya, pokoknya kalau setiap dia naik atau turun tuh kayak ninggalin banyak wick atau kurang impulsif, nah itu mungkin bisa dijadiin target low resistance sih. Low resistance tuh target yang lebih gampang buat di itulah, buat di hit daripada high resistance. Contoh high resistance tuh ada banyak sih, kayak imbalance tadi, imbalance yang kencang-kencang gitu kan susah ketembus tuh high resistance. Ada lagi yang bentuknya tuh struktur gini. Misal gini, ini misal ada key level di sini, entah itu imbalance atau apapun tuh. Nah, ketika head yang entah ini anggap aja dia belum ngambil, anggap aja udah ngambil ya. Nah, ketika dia udah ngambil, dia kasih rejection dikit, head ini diambil lagi, set, ditembuskan. Ternyata cuman nge-sweep doang. Nah, kuncinya apa? Sweep. Ketika dia nge-sweep, bikin konfirmasi reversal, misalnya langsung konfirmasi reversal begini. Nah, ini otomatis sudah jadi high resistant liquidity gitu. Kalian kalau mau apa namanya, mau tahu high resistant atau enggak tuh gampang sebenarnya. Di waktu dia pembentukan sweep atau tail sweep, dia di atasnya tuh ada apa, misal ada key level, nah kemungkinan besar nih bakal di respect juga atau enggak ketembus gitu. Intinya high resistant tuh cuman liquidity sweep doang, tapi udah ngebentuk struktur konfirmasinya gitu. Nah, ada konfirmasi misal ada MSS atau apapun itu lo nyebutnya CISD, BOS, inducement, apapun itulah, itu otomatis jadi high resistance. Jadi kalau kalian dapat di high resistance, kalian targeting di low resistance. Misal di sini ada banyak equal low atau liquidity numpuk kan. Nah, misal di sini ada banyak liquidity numpuk, dan bisa targeting sampai sini ke low resistance-nya. Oke, itu doang kalau soal high resistance sama low resistance. Pas DXY udah, kemungkinan dia bakal bullish. Kita lihat BTC. Lihat Bitcoin dan Lemon Johnson itu ada Lemon. Dia ngambil Refuse Monthly Low di sini kan. Coba kita lihat weekly juga, daily, daily juga. Nah, tapi waktu dia naik, kalau dia nggak ninggalin suatu imbalance atau gap, kemungkinan bisa di sweep lagi, naik lagi. Kenapa? Ya karena ini naiknya low resistance, sama aja kan yang gue jelasin tadi. Naiknya tuh kayak coba di lautan ya. Coba di H4. Nah, ini ada gap ya, satu doang. Itu pun buat target sini masih kuat sih buat target sini. Cuman kalau lu target jauh banget sampai sampai nah misalnya sampai sini lah. Sampai sini tuh kemungkinan bakal susah. Karena kemungkinan kalau nyampe sini pun mungkin ya dia bakal turun nyampe target nih, ngemanip lagi, habis itu mungkin bakal naik. Mungkin di sini ada yang nahan kan. Kalau ada yang nahan, soal imbalance stop apapun itulah, mungkin bakal bisa lanjut continue buat ngambil sini. Kalau lu tanya target BTC mungkin paling terakhir di sini sih kata gua, paling low. Nah,
Kalau ngambil ini kemungkinan besar bakal reversal bullish ya, ngambil salah satu 49K itu angka psikologis juga dia, possible aja sih kata gue target situ selama 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 nah weekly imbalance ini nggak ke involve tuh bakal bisa lancar banget buat ke situ, jadi mungkin dia bakal sini set. Nah ini ambil liquidity paling sini, ekspektasi kita bakal lanjut bikin bullish order flow. Oke kita lihat di daily-nya dulu, ini ada imbalance bukan kayak cuman itu sih LDLB mungkin ya, LDLB itu kayak imbalance tapi yang nggak kebentuk jadi week ketemu week lah, week ketemu week atau imply ya namanya lupa gua antara LDLB kalau nggak imply ini week ketemu week. Dia ada rejection dikit ya, cuman nggak tahu di H4 nya coba kita lihat. Ini ada C2 tapi kayaknya nggak valid sih, kita lihat dulu. Nah di sini ada rejection ya, ada rejection block, ada rejection. Nah ini yang bahaya nih, dia naiknya pun low resistant dia naiknya pun kayak ninggalin banyak week ini, kayak gue kurang suka sih ninggalin banyak candle-candle yang banyak weeknya, otomatis bakal jadi low resistant. Kita apa buat nunggu ini valid atau enggak tuh harus ada konfirmasi di rejection blocknya sih. Gue kurang itu rekomendasi buat nge-sell juga sih kalau sekarang karena jelek dia, ini juga lagi bank holiday. Ya mungkin BTC buat minggu ini mungkin. Emang bahasa Jawanya Manu tahu nggak? Bahasa Jawa Manu, mau Manu. manut ngikut, Oh, mungkin BTC next week bisa sih ke sini dulu ya, mungkin nggak mungkin bisa sih buat ke sini dulu buat powernya pun low resistant liquidity dia. Itu doang sih BTC, target utama kita tetap di 49K. Coba kita lihat SAU. SAU ngambil PWL, PWL ini bikin C2 kan, C2 ya udah bikin C2. Di daily ada apa, di sini kurang menarik ya candlenya. Oh ini kemungkinan bakal jadi imbalance nih, jadi kemungkinan antara besok pas open ya, pas weekly open bisa nge-sell bentar sih ke sini, nge-sell. Tapi ya gue nggak rekomendasiin sih soalnya biasanya nih bullish ya. Nah mungkin bisa sih ke sini buat retest kan, buat retest ngambil ngambil imbalance di daily. Buat target paling realistis di sini sama sini sih paling. Nah, sini versus weekly high. Kita lihat di 4. Nah di 4 nih agak serem ya, karena banyak gapnya dia, banyak gap yang belum keisi juga, banyak gap kan.
ini ada. Mungkin target sini dulu sih. Selama apa? Kalau daily-nya respect imbalance ini mungkin bisa continue buat jauh ke sini ya. Ini mungkin gitu doang sih buat SAU. Kalau jangka panjangnya mungkin dari monthly. Eh, oh ya dari monthly. Nah ini monthly-nya malah bikin equal dia. Monthly bikin equal. Nah, mungkin target bisa ke sini dulu. 3.900. 3.900. Nah mungkin sini dulu sih. 38.19. Coba kita lihat dulu. Ini ada equal. Harusnya harusnya SAU. Nah nyampe sini-sini doang sih paling. Nyampe sini-sini doang. Harusnya udah bakal naik lagi sih dia. Kalau pakai quarterly teori mungkin gini bacanya. Yearly open. Yearly open berarti itu kan Januari kan yearly open. Yearly open. Nggak bisa kebaca sih jujur. Candle yearly. Sabar. Tekan dulu. Mana dia? Oh gini. BTD. Oh gini sih. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa sih. Nggak bisa lihat candle yearly ya? Nggak bisa anjir. Belum dibahas. Oh ini 12M. Nah yearly open di sini. Yearly 1M. Oh iya benar. Berarti ada quarterly teori ya mungkin. Bulan 1, 3 kali 4. Ya tiap 3 bulan itu berarti terus dianggap tiap kuartal ya. 3 kali 4 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya tiap 4 lah. Tiap 4 bulan. Jadi berarti kemungkinan dia bakal awal bulan awal awal tahun kemarin waktu Januari dia masih bullish ekspansi kan, ekspansi ekspansi. Kalau ini kalau ini ekspansi bentar, belum baca dulu sih.
Head of the year-nya berarti ini ya, head of the year. Kita bakal kalau kuartal 3 ya, harusnya dia manip sini. Kalau enggak manip sini. Nah, mungkin bakal lanjut ekspansi waktu kuartal 4 ya. Kalau gue masih belum terlalu ngerti kalau logiknya auto literally di time frame gede. Cuman kalau daily itu masih bisa baca sih. Bisa AMD, AMDX. Itu masih baca kalau di daily-nya. Tapi kalau di yang di gini bacanya agak susah. Kayak bedain ekspansinya yang mana, akumulasinya yang mana itu agak bingung. Mungkin kita baca-baca pelan-pelan aja dari sini. Q1, akhir dari Q1 berarti Januari, Februari, Maret. Berarti Maret ya. Januari, Februari, Maret. Nah, Maret sini, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni. Kita bacanya di daily aja. Oh, gue bacanya berarti ini ekspansi ya. Ekspansi. Ini Januari, Februari. Nah, ini ekspansi berarti. Soalnya Q4 sebelumnya, Q4 sebelumnya tuh berarti coba. Oktober, November, Desember. Mungkin awal Oktober sini sih ya. Mungkin sini awal Oktober. Ya, coba lu baca dulu. Sekitar sini. Dia waktu closing itu semuanya di atas hype atau low. Ini biasanya ditandain sebagai ekspansi. Nah, closingnya kan di sini kan dia ekspansi. Berarti ini akumulasi, benar. Berarti ini manipulasinya kan, manipulasi. Mungkin mungkin manipulasinya bakal sampai sini sih. Nah, harusnya kalau manipulasi sudah selesai Juni, Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai Oktober harusnya, awal Oktober.
Januari sampai Maret, sorry, salah, salah. Sampai awal Maret. Ini kejauhan sih ini. Harusnya November ya. Bentar. Oktober. Enggak, Oktober. Nah, sampai akhir Maret. Sorry, salah. Oh, udah bener sih. Iya, ya bener yang tadi. Betul. Nah, Juli ini atau Juli berarti. Sorry. Nah, ini harusnya sampai Juli sini. Ini bakal manipulasi terus ke bawah kan. Nah, ekspansi, akumulasi. Nah, ini bakal dimanipulasi di auto tiganya. Ini dia kemungkinan masih konsol ya buat sampai ke sini. Dia masih muter dulu bentar, mungkin paling di kuartal tiganya mungkin bakal manipulasi. Sorry, Juni, nyampe Juni. Nah, sini. Nah, ini harusnya mungkin bakal manipulasi. Ini udah masuk Q3 kita. Manipulasi bentar. Mungkin bikin smart money reversal kan. Mungkin gold tuh bakal lanjut rally tuh di bulan Oktober. Oktober sampai akhir Desember. Nah, mungkinan dia bakal ini. Mungkin bakal muter dulu kan. Manipulasi, udah ada smart money reversal. Nah, ini awal Oktober sampai Desember. Mungkin bakal distribusi lagi si gold ini. Tapi simpulannya apa tuh gini? Coba kita cari teks dulu. Itu bacanya dari Q4 sebelumnya. Kan gue nandain di sini Q4 sebelumnya kan. Lu tandain aja hype-nya di mana, low-nya di mana. Kalau loss-nya di satu di next cycle sini itu melebihi hype atau low di 4 ini yang sebelumnya. Nah, ini kan cost-nya melebihi kan. Cost-nya melebihi. Itu disebut sebagai X-nya atau ekspansi.
Kalau ekspansi berarti XAMD, XAMD sekarang sorry ini mencetak apa dah sama dengan melebihi Q4 height atau Q4 height atau low cycle sebelumnya. Nah, ini teksnya gede banget cok. Turun dikit dah. Kalau AMDX berarti closing dari kuartal pertama di 4 kuartal yang cycle selanjutnya itu harus closing di range Q4 cycle sebelumnya. Di range Q4 sebelumnya. Kan kita udah ada alahnya nih kalau manipulasinya antar produk gimana, kita tinggal combine aja sama OLHC atau ya pokoknya apapun itu kayak kita bikin SMT buy ataupun smart money reversal, ada imbalance, bikin order flow bullish, apapun itu kita combine aja. Berarti ini sampai Desember. Berarti sampai sini harusnya. Rally sampai Desember. Jadi secara jangka Juli mungkin itu masih possible buat ATH lagi, tapi di akhir tahun kemungkinan besar. Udah ya, euro. Jadi sebenarnya dalam trade currency gini sih. Oke. Hmm, tapi gue susah ya bacanya. Mungkin ini sih yang deket-deket dulu aja. Oke, ada bikin C2, ninggalin imbalance. Ada equal, kalau simple aja sih. Nih, kalau closing gitu harus manipulasi ke sini buat lanjut turun. Nah, bikin sindung. Ini di daily masih kayak konsol ya. Aneh ya di daily ini. Oke, yuk mungkin kalau jangka waktu panjangnya mungkin bisa sampai sini, imbalance sini. Oh, ini ada banyak equal sih. Bisa sini mungkin, tapi dia harus retrace bentar ya, mungkin ke sini. Mungkin ini juga di respect bullish order flow. Bang, order flow itu apa? Coba kita jelasin dulu order flow. Order flow terjadi biasanya ketika market ngelakuin expansion. Misalnya dia disebut ini kan ada key level di bawahnya, entah itu apapun, value gap ataupun apapun. Nah,
dia bikin yang namanya imbalance. Di imbalance ini, kalau tiap imbalance-nya itu dia nge-retest dan di respect terus nih, naik lagi, naik lagi, ini bikin misal di sini ada TS atau troubleshoot manipulasinya kan, bikin imbalance lagi. Nah, sama kayak tadi, ininya nggak diambil, tag-nya nggak diambil, langsung retest, nggak langsung retest ke imbalance, di respect bikin imbalance lagi. Nah, gitu terus. Itu namanya bullish order flow. Kalau sell order flow ya sebaliknya aja. Tinggal naiknya itu tetap kenceng dan dia tuh respect terus gitu sama imbalance yang di sini itu dia respect dulu. Nah, mungkin dia di sini ada target udah nyampe nih. Lu lu ngarepin ngebuy lagi itu misal. Nah, di sini lu ngebuy lagi. Nah, misal tapi malah jebol, malah bikin inversion. Nah, ini misal masih di respect, misal masih di respect. Ketika dia udah nyampe targetnya, nah, ini misal anggap aja ini ada bicep liquidity kan, atau monthly high, yearly high, apapun itu lah. Ketika dia udah ngambil ini dan di sini bentuk imbalance dan respect, itu mulainya sell order flow. Nah, udah terjadi sell order flow. Contohnya mungkin di Bitcoin. Nah, kayak gini contohnya. Ini jelas banget ya sell order flow. Tiap dia mulai penuh nanti sini. Nah, waktu dia naik kan udah ngambil targetnya nih di sini kan. Dia mulai turun nih, ninggalin gap. Nah, gap ini tuh nggak ketembus terus gitu. Dan ninggalin gap, nggak ketembus. Ninggalin gap lagi. Ini malahan nggak diambil dia. Dia lanjut turun, ninggalin gap, di respect lagi. Turun lagi, turun jauh dia. Ini di sini dia konsol bentar karena habis ekspansi ya. Habis ekspansi, konsol. Nah, di sini dia bikin manipulasi ke gap yang ini. Ini gap yang di sini itu cuma trap ya. Nah, soalnya dia nggak respect, nggak reject atau apapun itu. Nah, dia ngejek bentar, langsung dibanting lagi ke bawah. Ada gap manipulasi, manipulasi doang karena habis konsol dia. Jadi low resistance semua di sini. Low resistance semua. Ini langsung bikin auto close lagi. Ada imbalance di respect. Imbalance di respect. Ini dia konsolidasi bentar. Konsol, ngambil gap lagi. Ngambil gap. Di weekly. Nah, weekly. Respect lagi. Nah, mungkin pecahnya sell order flow mungkin ya. Kalau gap ini tembus kencang, terus ninggalin gapnya ke respect terus naik, mungkin itu bakal jadi awal reversalnya. Mungkin ini bakal ditinggalin gitu dia yang cuman kita nggak tahu. Oke, kita bahas mungkin apa ya, indeks kali, Nasdaq aja ya. Alright, banget cok.
Kalau jangka panjang tuh masih bullshit ya. Dia bakal apa bikin konfirmasi likuiditas kalau weekly imbalance ini keambil udah keambil dan ke invest ya ke beli apa tahun ini lu mau lihat dia masih konsol lihat-lihat di daily ya masih konsol dia ini equal head juga hmm, equal head nggak susah sih sebelum jelas dia tapi di M-nya di M dia udah mau ATH dia kemarin ATH kan tapi ketika dia naikkan dia ninggalin banyak banget sistem liquidity mungkin bakal request dulu ya wah ini kalau request mungkin yang gagal jauh sih mungkin paling ya di sini sih mantap-mantap sini. Ini naiknya nggak sehat ya ninggalin banyak banget liquidity itu kemarin pun kencang tahun kebantu NFT kan tuh kemarin kebantu NFT dia kencang iya gue mau bahas nih kenapa gue mau limit sama kamu tadi tapi kayaknya nggak kejemput sini karena tadi sorry tadi intinya di situ ada SMT lah ada SMT sama apa gitu nggak bisa lihat sih nggak ada time frame itu H6 atau H7 lagi habis ya nggak bisa ya lihat seadanya dulu aduh ngebak lagi nih coba lupa ini dia tuh bikin auto flow cell sumpahnya apa sih nah dia bikin mau bikin auto flow cell kan ini soalnya flow kan semua udah gue bilang beli dan udah ke info semua kan udah info semua cuman lagi jelek juga volumenya kurang kurang bagus lah buat kita nggak jelek mungkin itu dong kalau indeks ya kalau kita lihat yang kacau nih kayak wah kacau nih kalau ini kacau kacau
Tadi gue nyoba di SL-in dulu ya. Kacau, kacau. Ngambil apa lagi dia? Apaan sih, ngambil apaan sih dia? Oh, ini dipujuknya. Aduh, ngambil 50. Enggak punya deh. Apa enggak? Dikit lagi sih. Enggak dikit lagi. Enggak tahu dah, nggak ngambil apa-apa tiba-tiba naik tuh. Ada win balance tapi dia 4. Cuman konfirmasinya jelek dia. Mungkin itu doang sih. Kan nggak tahu mau bahas apa lagi. Udah banyak sih bahasan liquidity, kan. Low resistance, high resistance, FMP. Udah sih aman.